Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hartono Motor Channel. Terima kasih atas support dan waktunya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, di sini saya ada sebuah busi dari sebuah motor. Ini ada kode R-nya atau busi yang tergolong racing atau seperti itu. Ini sebagai tanda dari sebuah perbedaan busi. Jadi untuk busi lain ada bermacam-macam dari mereknya. Oke teman-teman, untuk dari kasus sebuah busi di motor, ini saya ada sebuah kasus dari motor yang terjadi kemarin. Oke, untuk hasil percikan busi bunga api pada busi yang bagus, karena di sini untuk busi ini bertugas memercikan bunga api yang sangat kuat sekali di 10.000 volt di ujungnya sini, di ujung bagian sini. Ini adalah kondisi busi yang normal. Oke, di ujungnya sini, dan warna untuk businya itu percikannya biru, ada merahnya. Ini adalah kondisi di mana percikan busi itu sangat bagus sekali. Dan untuk busi yang tidak normal atau mengalami masalah berbet, terutama di motor, itu adalah percikan businya menyamping ke arah sini. Oke, ke arah bawah sini, karena terjadi pecah elektroda sehingga terjadi percikan busi yang menyamping, tidak terjadi di ujungnya sini yang dapat mengakibatkan pembakaran di motor itu. Oke, tidak langsung terbakar dengan baik atau terjadi motor kita itu kondisinya tersendat atau berbet. Ini bisa dipengaruhi dari sini, yang bisa menyebabkan warna dari elektroda businya ini menjadi hitam. Oke, untuk kondisi bunga api pada busi seperti ini. Dan kemarin ada kasus di motor ini. Untuk kasusnya adalah bunga api yang tidak keluar dari ujung businya sini, tetapi dari sistem pengisian di aki, sistem akinya, voltase akinya masih bagus, masih normal. Kita lihat seperti itu, masih bagus. Untuk aki normal itu adalah voltase saat kita diamkan seperti ini di motor. Oke, saat standby itu adalah 12,4 volt. Oke, sesuai dengan petunjuk yang ada di penutup aki, 12,4 volt seperti ini. Oke, dan jika kurang bisa menyetrum kembali. Oke, ini punyanya aki yang seperti ini, GS, model seperti ini. Dan untuk saat motor dinyalakan itu baiknya, atau supaya membuat aki itu lebih awet, adalah 14,5 volt, supaya terjadi percikan busi yang stabil dan kuat di ujung businya sini. 14,5 volt, dan di sini dikeluarkan oleh sebuah kiprok yang asli seperti ini, bawaan motor atau yang original. Ini bisa mengeluarkan voltase 14,5 volt stabil di voltase tersebut, yang bisa membuat aki itu lebih awet dan tidak mengalami kerusakan karena berada di 14,5 volt, sehingga tidak terjadi over voltase pada sebuah pengisian aki di 16 volt. Ini biasanya jika suatu motor menggunakan kiprok yang di sini ada kiprok lagi. Ini punyanya Honda kebetulan. Di sini saya ilustrasikan. Untuk kiprok seperti ini, teman, ini kiprok asli, tetapi di sini untuk kasusnya ini berbeda dengan umumnya.
Karena di sini saat kita gunakan kiproknya ini, oke, saat kita gunakan di motor itu terjadi penaikan voltase di 16 volt, atau intinya ini overcharge yang bisa menyebabkan kerusakan pada selnya, di dalam selnya sini. Sehingga oke, jika digunakan, menurut pengalaman saya selama 1-2 bulan itu akhirnya langsung tidak bisa melakukan penyimpanan. Ini tidak bisa melakukan penyimpanan sehingga terjadi kerusakan yang permanen atau tidak bisa diperbaiki akinya itu sendiri, dikarenakan untuk kiprok seperti ini mengalami kebocoran dari sensor di dalamnya sini. Karena di sini ada sebuah diode zener. Kalau yang ahli elektronik mungkin sudah paham. Di sini saya berbagi pengalaman buat saya dan juga teman-teman semuanya. Di sini ada sensor voltase yang bisa mengatur output voltase dari sebuah pengisian motor itu 14,5 volt. Oke, seperti itu. Dan untuk selanjutnya, untuk sistem pengisian di aki yang bagus itu bisa mempengaruhi dari sebuah CDI di motor. Kebetulan untuk motor CDI ini adalah punyanya motor Vario lama, Vario 110 yang menggunakan CDI DC. Jadi ini bekerja secara maksimal jika voltase dari akinya itu di 14,5 volt saat kita gunakan motornya. Ini untuk CDI yang menggunakan aki atau CDI DC menggunakan sumber arus dari aki, tidak menggunakan sumber arus dari mesin. Dan cara kerja dari CDI ini adalah mengatur percikan bunga api pada busi. Mengatur percikan bunga api pada busi. Yang dilakukan oleh sebuah pulser atau pickup sensor di magnet, seperti itu. Jadi saat sensornya bekerja atau pulsernya dilalui oleh pickup di magnet, ini terjadi percikan bunga api pada busi, sehingga motor dari sebuah motor, ini kebetulan punyanya motor Matic Vario, terjadi percikan pada busi. Yang dimana aki 12 volt ini masuk ke sini masuk ke CDI nya, dan di CDI ini diolah dari 12 volt dinaikkan voltasenya ke 220 volt. Untuk CDI DC punyanya Vario di dalamnya seperti ini, teman. Ini ada rangkaian dari 12 volt kemudian diolah dinaikkan ke 220 volt DC. 220 volt. Ini dilakukan oleh sebuah komponen di sini, di area sini. Ini adalah inverter atau penaik tegangan dari 12 volt ke 220 volt. Kemudian diteruskan lagi. Kemudian diteruskan lagi ke sini input coil. Di input coil ini untuk normalnya sebuah CDI. Ini jika teman-teman mengukur dari voltase di sini, ini adalah 220 volt. Itu normal, tidak mengalami dari gangguan sistem pengapian percikan businya. Kemudian dilipat gandakan berkali lipat, dari 220 volt menjadi 10.000 volt melalui kabel coil, kemudian dipercikan ke ujung businya. Karena terjadi induksi atau memutus dan menghidupkan secara cepat voltase yang masuk ke sini, terjadi induksi di coilnya ini sendiri.
coil primer. Di sini ada gulungan coil primer di dalamnya, kemudian digulung lagi lilitan kawat yang besar atau banyak, lilitan kawat yang lembut dan banyak sekali oleh lilitan sekunder yang dapat menginduksikan dari 220 volt ke 10.000 volt. Seperti itu cara kerja dari sebuah sistem pengapian motor DC DC. Dan untuk kasus di motor Matic, kemarin motornya itu Yamaha Soul GT. Ini untuk kasusnya sama, tapi berbeda merek antara Honda dan Yamaha, itu sama. Dan untuk kasus di kemarin terjadi kabel yang putus. Kabel yang putus. Ini saya lepas dulu. Kabel yang putus ini karena di motornya itu lama gak dipakai atau lama didiamkan saja, ini kabelnya dimakan tikus. Dimakan tikus, kemudian terjadi putus pada daerah kabel. Ini kalau biasanya yang terjadi saat dimakan tikus atau terjadi kerusakan itu biasanya kabel yang dialiri arus atau kabel yang ada jalur positifnya. Ini sering terjadi seperti itu yang saya alami, dan ini terjadi pada bagian saya gambarkan dari rangkaiannya di dalamnya sini. Rangkaian dari sebuah standar samping di motor. Ini standar samping atau standar samping atau jagrak samping, teman. Kalau di tempat saya itu jagrak samping. Standar samping seperti ini. Ini standar samping. Untuk motor Matic itu biasanya ada switchnya di sini. Switch standar samping untuk pengaman supaya motornya saat standar samping itu percikan businya ini tidak keluar atau motornya tidak bisa dihidupkan lagi. Dan di sini mengalami kabel putus di jalur sini. Untuk memudahkan, di sini ada jalur ke CDI. Ke CDI. Ini jalur ke CDI. Jadi saat motor ini dinyalakan, kondisi aki normal, CDI normal, semuanya normal, tetapi tidak keluar dari percikan businya. Ini kemarin saya cek, saya lihat di bagian standar samping itu dimakan tikus kabelnya di sini. Ada bagian salah satu kabel yang terputus. Jadi solusinya kita sambung lagi, kita rapikan seperti itu. Untuk CDI-nya, CDI DC. Ini kebetulan kemarin punyanya Soul GT yang injeksi. Seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat tips yang mengatasi percikan busi yang hilang dari sebuah motor Matic. Teman-teman bisa melakukan hal yang termudah dulu, kita cari di jalur kabel standar samping. Ini karena motornya tidak ada strumnya. Ini biasanya jika mengalami salah pahaman dalam menganalisa sebuah kasus, ini bisa dicari atau salah penafsiran atau salah untuk penanganan. Ini bisa coilnya atau businya atau wakinya atau yang lain. Ini teman-teman lakukan. Di sini saya melakukan trik yang termudah. Kita bisa cek di bagian standar sampingnya dulu. Ini yang sering terjadi karena saat motor ini tidak dipakai lama atau di posisi kendaraannya itu sangat lama. Ini biasanya terjadi sebuah hewan pengerat yang memakan jalur kabel di bagian sini, yang menyebabkan percikan businya itu tidak keluar.
seperti ini standar samping, samping. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat tips dari saya. Salam otomotif, salam berkarya, salam mekanik otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.